Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 3 orang dengan saya sendiri, Intan Devita Sari dengan NIM 24250127 dan teman saya Sri Putri Ramadhani Alamri dengan NIM 24250116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu dengan NIM 24250134. Kami membuat video ini ingin mempresentasikan tentang perkembangan pasar tradisional ke pasar modern dan digital di era globalisasi. Untuk penjelasan tentang pasar, ciri-ciri pasar, fungsi pasar, kelebihan kekurangan pasar, dan perkembangan pasar sendiri akan dijelaskan sama teman saya. Untuk videonya ya. Secara umum, pasar adalah tempat atau proses terjadinya kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan hidup di pasar, terjadi pertukaran barang atau jasa dengan alat pembayaran, biasanya uang. Namun, pengertian pasar tidak hanya sebatas tempat fisik seperti pasar tradisional dan pasar modern. Saat ini, pasar juga bisa berbentuk digital atau online seperti marketplace dan toko online. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Yang pertama itu ada pasar tradisional, yaitu harga bisa ditawar penjual dan pembeli bertemu langsung di tempat sederhana. Sedangkan pasar modern itu harga tetap tapi tempatnya nyaman dan bersih dan menggunakan teknologi. Selanjutnya ada pasar digital, yaitu transaksi melalui internet, pembayaran digital praktis dan cepat. Baik, di sini ada pengertian pasar tradisional, yaitu pasar yang kegiatan jual belinya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dengan proses tawar-menawar harga. Biasanya, pasar tradisional dikelola oleh pemerintah daerah atau masyarakat setempat. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar tradisional, yaitu seperti penjual dan pembeli bertemu secara langsung di tempat sederhana. Yang kedua itu ada barang kebutuhan sehari-hari dan pembayaran umumnya secara tunai. Dan yang terakhir itu ada hubungan sosial antara masyarakat lebih dekat. Baik, selanjutnya ada fungsi pasar tradisional. Yang pertama itu ada fungsi distribusi, yang dimana menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua itu ada fungsi pembentukan harga, yaitu dengan harga terbentuk melalui proses tawar-menawar. Dan yang ketiga itu ada fungsi budaya, melestarikan budaya lokal seperti kebiasaan tawar-menawar dan gotong royong. Yang keempat itu ada fungsi sosial, pasar menjadi tempat interaksi sosial masyarakat. Dan yang kelima itu ada fungsi ekonomi, menjadi sumber penghasilan bagi pedagang kecil dan masyarakat. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pasar tradisional. Yang pertama ada kelebihan, yaitu harga bisa ditawar, jadi pembeli dapat melakukan tawar-menawar dengan penjual sehingga harga bisa lebih murah. Yang kedua, hubungan sosial lebih erat, jadi penjual dan pembeli dapat berinteraksi langsung sehingga hubungan jadi lebih akrab. Dan yang ketiga itu mendukung pedagang kecil pasar tradisional yang bisa menjadi tempat usaha bagi masyarakat kecil dan UMKM. Selanjutnya ada kelemahan dari pasar tradisional. Yang pertama itu kurang bersih, beberapa pasar masih terlihat becek dan tidak terawat. Yang kedua ada penataan kurang rapi, barang dagangan kadang tidak tertata dengan baik. Dan yang ketiga adalah fasilitas terbatas, kayak parkiran, pendingin ruangan, dan teknologi masih minim. Bahan pasar tradisional di era saat ini, yaitu terjadi karena perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, pasar tradisional mulai beradaptasi dengan sistem yang lebih modern agar tetap bertahan dan mampu bersaing di era digital. Baik, selanjutnya ada perubahan pasar tradisional ke pasar modern adalah perubahan sistem jual beli dari yang awalnya sederhana menjadi lebih modern, nyaman, dan menggunakan teknologi. Pada pasar tradisional, transaksi dilakukan secara langsung dengan sistem tawar-menawar. Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, muncul pasar modern yang menawarkan sistem belanja lebih praktis dan teratur. Oke, sekarang kita masuk ke pasar modern ya. Pasar modern adalah pasar yang menggunakan sistem pelayanan modern dengan harga tetap dan fasilitas yang lebih nyaman. Pasar modern ini juga dikelola secara profesional dan menggunakan teknologi dalam proses bertransaksi ataupun pembayaran. Oke, sekarang kita masuk adapun ciri-ciri pasar modern. Yang pertama itu harga sudah tercantum, yang kedua tempat bersih dan nyaman, yang ketiga menggunakan teknologi kasir atau sering disebut sekarang POS, yang keempat barang tertata rapi, yang kelima pelayanan lebih modern, yang keenam pembayaran bisa tunai maupun digital seperti QRIS, debit, kredit. Adapun fungsi-fungsi pasar modern itu ada 4. Yang pertama fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang secara cepat dan terorganisir. Yang kedua fungsi promosi, menjadi tempat promosi produk baru, contohnya seperti diskon, cashback, dan paket promo. Yang ketiga ada fungsi pelayanan, yaitu memberikan kenyamanan dan cepat dalam berbelanja. Yang keempat ada fungsi teknologi, yaitu menggunakan teknologi dalam transaksi, contohnya seperti barcode, QRIS, kartu debit, dan e-wallet. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pasar modern, yang pertama itu kelebihan pada pasar modern. Yang pertama nyaman dan bersih, tempatnya ruangannya ber-AC dan bertata rapi. Yang kedua praktis, pembeli dapat memilih barang sendiri dengan mudah. Yang ketiga banyak pilihan produk lebih beragam dan lengkap. Keempat sistem pembayaran,
modern bisa menggunakan kartu QRIS e-wallet. Adapun kekurangannya pada pasar modern, yang pertama itu harga relatif lebih mahal karena biaya operasional lebih besar. Yang kedua, kurang interaksi sosial hubungan penjual dan pembeli, tidak seakrab pada pasar tradisional. Yang ketiga, mengurangi peran perdagangan kecil, persaingan dengan toko modern cukup besar. Perkembangan pada pasar modern. Perkembangan pada pasar modern ialah proses perubahan sistem perdagangan dari pasar tradisional menuju format yang lebih terorganisasi, efisien, dan berbasis teknologi. Pasar modern mencakup seperti supermarket, minimarket, hypermart, dan department store. Perubahan pasar tradisional dan pasar modern ke pasar digital. Perubahan pasar tradisional dan modern ke pasar digital menunjukkan bahwa teknologi sangat mengaruhi cara masyarakat melakukan jual beli. Sistem perdagangan menjadi lebih praktis, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja melalui internet, melalui website, dan marketplace. Sesuai dengan namanya, pasar digital adalah pasar yang menggunakan internet atau teknologi digital sebagai sarana atau tempat transaksi jual beli. Namun dalam pasar digital ini, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung karena transaksi atau jual belinya terjadi melalui aplikasi atau website. Pasar digital ini memiliki ciri-ciri yang sedikit berbeda dengan pasar tradisional atau pasar modern. Apa saja ciri-cirinya? Mari kita lihat. Ya, pastinya ya, untuk mengakses pasar digital ini kita harus menggunakan internet. Dua, yaitu tidak bertemu langsung antara penjual dan pembeli karena seluruh proses transaksi jual belinya itu melalui aplikasi atau website. Tiga, pembayarannya melalui digital ya, karena prosesnya secara online, pasti pembayarannya juga harus secara digital. Contohnya seperti QRIS, Dana, ShopeePay, GoPay, atau transfer bank. Selanjutnya ada praktis dan cepat. Ya, kita sebagai pembeli tidak perlu effort ya atau capek-capek pergi ke toko atau ke pasar. Cukup hanya dengan handphone kita sudah bisa mengakses atau melihat-lihat produk di pasar digital ini. Cuma menggunakan teknologi digital ya seperti tadi, seperti smartphone, laptop. 6. Barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi pasar digital. Pastinya mempermudah transaksi karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan handphone tanpa perlu pergi ke tokonya secara langsung. Dengan adanya pasar digital ini juga memperluas jangkauan pasar. Tidak hanya di daerah mereka, kini para penjual bisa memasarkan produk mereka ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Fungsi berikutnya adalah menghemat waktu dan biaya. Pasar digital membantu pembeli dan penjual untuk menghemat waktu dan biaya transportasi karena pembeli tidak perlu keluar rumah untuk pergi berbelanja dan dapat mengurangi biaya operasional karena penjualnya tidak harus memiliki toko fisik. Pasar digital juga membantu perkembangan bisnis UMKM. Dengan modal yang relatif kecil, para pelaku usaha ini dapat memasarkan produk mereka ke lebih banyak konsumen, itu hanya melalui marketplace dan sosial media. Fungsi terakhir adalah mendukung kemajuan teknologi. Kehadiran pasar digital mendorong perkembangan berbagai inovasi seperti QRIS, e-wallet, live shopping, hingga kecerdasan buatan atau AI yang membantu konsumen untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, kita lanjut ke kelebihan pasar digital. Kelebihan pasar digital praktis dan mudah, menghemat waktu dan tenaga. Ya, kita tidak perlu capek-capek untuk ke sana ya, untuk ke tokonya langsung. Hanya dengan menggunakan handphone kita sudah bisa untuk mengakses atau melihat barang yang kita inginkan tanpa harus pergi keluar atau mengantri di kasir. Hanya menggunakan handphone, bahkan sambil rebahan juga bisa. Namun ya pasti mempunyai kekurangan karena transaksinya dilakukan secara online, tidak bertatap muka langsung dengan penjual, jadi lebih rentan terhadap risiko penipuan. Ya, karena itu kita tidak bertemu langsung dengan jualnya, hanya secara online atau live chat. Juga produk yang kita terima berbeda karena ya hanya bisa dilihat secara online, tidak bisa secara langsung. Mungkin ada perbedaan warna atau ukuran ya, karena kalau warna ini gantung pada kualitas foto masing-masing, jadi kita tidak bisa secara pasti bisa melihat ini warnanya seperti yang kita inginkan atau tidak. Ya, untuk
mengakses pasar digital ini sangat-sangat membutuhkan internet karena sistemnya berbasis aplikasi ya atau website, jadi sangat membutuhkan internet. Selanjutnya masuk ke sejarah perjalanan pasar dari tradisional ke modern dan digital. Pasar sendiri sudah ada semenjak manusia mulai hidup bermasyarakatan memiliki kebutuhan yang terdapat dekat bumi sendiri. Para sejarawan perkirakan aktivitas pasar yang sederhana telah ada sejak sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada tahun sebelum 1900-an, masyarakat menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, contohnya seperti para petani menukarkan beras dengan ikan, para peternak menukarkan susu dengan sayur-sayuran. Masuk ke tahun 1900 sampai 1980-an, pasar tradisional menjadi pusat utama kegiatan ekonomi masyarakat dengan sistem tawar-menawar. Masuk ke tahun 1900 sampai 2000-an, pasar modern mulai berkembang seperti munculnya supermarket, minimarket, dan mall karena perubahan gaya hidup masyarakat. Lanjut ke tahun 2000 sampai 2010. Di sini internet mulai berkembang dan masyarakat mulai mengenal jual-beli online sederhana melalui website dan forum internet. Masuk ke tahun 2011 sampai 2019. Marketplace dan e-commerce mulai berkembang pesat karena smartphone dan internet semakin mudah digunakan. Ke era 2020 hingga sekarang, di sini pasar digital semakin berkembang dengan munculnya pembayaran digital, live shopping, AI, dan belanja online melalui aplikasi. Di mana transaksinya dapat kita lakukan hanya dari rumah saja menggunakan e-money seperti GoPay, Dana, OVO, atau mobile banking. Baik, selanjutnya ada perkembangan pasar dari masa ke masa, yaitu ada masa barter. Masa barter adalah masa ketika manusia belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Masyarakat melakukan transaksi dengan cara menukar barang dengan barang yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada masa uang logam. Pada masa uang logam, masyarakat mulai menggunakan logam seperti emas, perak, dan tembaga sebagai alat pembayaran untuk menggantikan sistem barter. Baik, selanjutnya ada masa penggunaan mata uang, yaitu masa penggunaan uang adalah masa ketika manusia mulai memakai uang sebagai alat tukar untuk mempermudah kegiatan jual beli. Dan yang kedua itu ada masa pembayaran non tunai, yaitu masa pembayaran non tunai adalah masa ketika masyarakat mulai melakukan transaksi tanpa menggunakan uang fisik secara langsung. Baik, selanjutnya ada masa pembayaran digital adalah masa ketika transaksi jual beli dilakukan menggunakan teknologi digital dan melalui smartphone dan internet. Yang kedua itu ada masa penggunaan voucher belanja adalah masa ketika masyarakat mulai menggunakan kupon atau voucher sebagai alat pembayaran atau potongan harga dalam kegiatan jual beli. Adapun faktor-faktor perkembangan pada pasar, yang pertama, kemajuan teknologi. Teknologi membantu jual beli menjadi lebih cepat dan praktis. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Masyarakat modern lebih menyukai belanja yang nyaman dan efisien. Yang ketiga, internet dan smartphone. Belanja online semakin mudah dilakukan melalui aplikasi dan marketplace. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pendapatan masyarakat membuat kebutuhan belanja juga berkembang. Kita masuk ke kesimpulan. Perkembangan pasar dari tradisional, modern hingga digital terjadi karena kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Pasar tradisional mengutamakan interaksi langsung dan tawar-menawar. Pasar modern menawarkan kenyamanan dan pelayanan yang lebih cepat, sedangkan pasar digital memudahkan masyarakat berbelanja secara online kapan saja dan di mana saja. Meskipun memiliki sistem yang berbeda, ketiga jenis pasar tetap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelum saya tutup video presentasi ini, saya ingin menambahkan sedikit perkembangan pasar dari tradisional menuju modern dan digital merupakan bahwa globalisasi dan teknologi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, namun setiap jenis pasar tetap memiliki keunggulan dan peran penting dalam mendukung perekonomian manusia. Sekian presentasi video dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau kurang kata atau kurang lengkap. Harap dimaklumin. Terima kasih. I just had to let you know you're